Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan tubuh, dan yang paling utama kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang dengan satu konsep ad-dinul Islam, agama Islam yang dilandasi dengan keimanan. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang ke-10 ini insyaallah kita akan membahas sedikit mengenai pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang rasul, bahkan bukan sahabat nabi dan rasul. Namun Luqmanul Hakim adalah seorang orang tua yang saleh yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan menjadikan istrinya istri yang soleha. Luqmanul Hakim ini menurut sebuah riwayat hidup di masa Nabi Daud alaihissalam. Dia adalah seorang budak penggembala. Jadi kalau Luqmanul Hakim ada yang mengatakan bahwa nabi dan rasul, tapi ternyata bukan nabi karena dia adalah budak dan tidak ada nabi yang budak. Cuma ini Luqmanul Hakim diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ada satu surah yang disebut surah Luqman. Diabadikan namanya di dalam Al-Quran karena nasihat-nasihatnya yang bijaksana yang bisa dijadikan sebagai nasihat untuk mendidik anak-anak kita. Makanya ketika kita ingin mengambil pelajaran sebagai bahan untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleha, banyak yang terdapat di dalam surah Luqman. Nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Suatu ketika Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Sewaktu dia memberikan pelajaran, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innan nasa salasatu aslusin. Sulusi lillah, sulusi lin nafsi, wa sulusi lidudi." Wahai anakku, sesungguhnya pada diri kamu itu, pada diri manusia itu terbagi atas 3 bagian. Salah satu aslusin, sulusun lillah, sepertiga untuk Allah,
wasulusu lin nafsi, sepertiga untuk dirimu, wasulusu lidudi, sepertiga untuk cacing tanah. Maka Luqman menjelaskan satu persatu kepada anaknya. Maka anaknya bertanya kepada bapaknya Luqmanul Hakim, wahai ayahku, kalau pada diri kita ini terbagi atas 3 bagian, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk manusia, diri sendiri, dan sepertiga untuk cacing tanah, yang mana wahai ayahku, yang mana menjadi bagian dari Allah pada diri kita? Apa yang menjadi bagian Allah pada diri kita ini? Maka Luqman menjelaskan, wahai anakku, wahai putraku, bahwa yang menjadi bagian Allah pada diri kita, pada tubuh kita ini adalah ruh. Ruh itu adalah kepunyaan Allah, hanya dititipkan pada diri kita, pada diri manusia. Maka ruh itu adalah titipan Allah. Maka tiba saatnya Allah akan mengambil titipannya itu, maka kita tidak bisa menolaknya dengan kematian. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajalnya seseorang, tidak bisa ditunda sedetik dan tidak bisa dimajukan sedetik. Karena memang ruh itu adalah kepunyaan Allah, hanya dititipkan kepada manusia. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya, bagaimana kita menggunakan ruh itu dalam kehidupan ini. Ruh ini adalah merupakan penggerak dalam tubuh manusia. Mata kita bisa bergerak, bisa melihat, telinga kita bisa mendengar dengan baik. Itu karena ada ruh yang menggerakkan. Kita sampai di tempat ini melaksanakan sholat subuh, kita bisa bergerak karena ada ruh. Tapi ketika Allah mencabut ruh pada tubuh kita, maka mata yang utuh, telinga yang utuh, tapi ketika ruh sudah dicabut, maka tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Maka janganlah kita sombong dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini tidak ada hak milik, itu semua adalah hak pakai. Termasuk ruh yang ada pada diri kita itu adalah hak pakai, hanya dititipkan kepada manusia. Ketika Allah ingin mengambil titipan itu, kita tidak bisa menolaknya. Maka ruh ini adalah kepunyaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yas'alunaka 'anir ruh, jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah kepunyaan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, aku tidak menitipkan ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit. Jadi ruh itu adalah kepunyaan Allah, urusan Tuhan. Ayat ini sebenarnya turun, asbabul nusul ayat ini ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai nyawa. Bagaimana dengan nyawa? Maka turunlah ayat ini bahwa nyawa itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Aku tidak menitipkan ilmu kecuali sedikit. Jadi apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, jabatankah, pangkatkah, hartakah, maupun kekuasaankah, itu semua adalah kepunyaan Allah.
Janganlah kita berbangga apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, karena sekecil apa bagaimanapun besar harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tingginya jabatan yang kita miliki, tapi lebih besar ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalau diibaratkan ilmu Allah dengan ilmu kita, setetes air itulah ilmu kita, dan lautan itu adalah pengetahuan Allah. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu adalah kepunyaan Allah, maka apa yang menjadi kepunyaan kita? Anak Luqmanul Hakim kembali bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kalau ruh itu adalah kepunyaan Allah, lantas apa yang menjadi kepemilikan kita? Apa yang menjadi hak kita? Apa yang menjadi milik kita?" Maka Luqmanul Hakim menjawab bahwa apa yang kamu lakukan dalam kehidupan ini untuk Allah, itulah yang menjadi kepunyaan kita. Artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mencari ridha Allah, itulah yang menjadi kepunyaan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, tubuh kita gunakan untuk beribadah, menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah, itulah yang menjadi milik kita. Harta yang kita miliki di dunia ini, ketika kita tidak nafkahkan di jalan Allah, kita tidak sedekahkan kepada jalan Allah, maka itu hanya berguna di dunia. Karena harta itu sifatnya adalah yang kita makan habis, yang kita pakai rusak. Tidak ada yang kita miliki. Itulah yang kita miliki ketika kita gunakan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah. Makanya di dalam Al-Quran beberapa kali saya sampaikan bahwa orang meninggal itu meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk menafkahkan, bersedekah. Karena itulah harta yang kita nafkahkan, kita belanjakan di jalan Allah menjadi milik kita. Apa yang kita miliki dalam kehidupan ini hanya berlaku untuk di dunia. Jabatan itu ada batasnya. Kekuasaan itu hanya ada batasnya. Harta yang kita miliki itu ada batasnya. Kalau bukan kita yang meninggalkan harta itu, kekuasaan itu yang meninggalkan kita. Maka itulah yang kita miliki. Apa yang kita belanjakan, apa kita lakukan untuk kepada Allah, itulah yang kita miliki nantinya. Apabila kita sudah meninggal, maka terputus semua. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan iza mata bani Adam in qata amalihi illa min salasa. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak amal-amal soleh seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya, ketika kita meninggal terputus. Karena kita akan mendapatkan pahala sholat ketika kita sholat. Tapi ketika kita meninggal, maka terputuslah, tidak ada lagi penambahan amalan-amalan sholat, begitu puasa. Semuanya terputus. Tapi apalah yang tidak terputus kecuali 3 adalah sedekatun jariyah, sedekah yang kita belanjakan. Sedekatun jariyah itulah yang kita belanjakan di jalan-jalan Allah, itulah yang tidak terputus. Apa yang kita manfaatkan dalam kehidupan itu, itulah yang tidak terputus. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita berbangga dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, karena itu hanya sifatnya sementara. Kehidupan kita di dunia ini sementara, tidak. Dunia ini tidak kekal. Sewaktu-waktu dunia ini akan kita tinggalkan. Perumpamaan kehidupan kita dunia ini seperti orang yang musafir
kemudian singgah untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abirun sabil. Kamu hidup di dunia ini diumpamakan seperti orang yang musafir, sehingga untuk mempersiapkan bekal menuju ke jalan perjalanan selanjutnya. Itulah pesan Luqmanul Hakim, bahwa yang kepunyaan kita hanya itu apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk Allah. Itulah yang kita miliki nantinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wahai ayahku, kalau tadi nyawa adalah kepunyaan Allah, apa yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah itu kepunyaan kita, terus apa yang menjadi kepunyaan ad-duda adalah cacing tanah. Yang menjadi kepunyaan cacing tanah adalah tubuh kita ini, tubuh yang selama ini kita beri makanan yang bergizi, kita pelihara dengan baik kesehatannya, mempelihara dengan baik dengan memberikan makanan-makanan yang bergizi, kita biayai, itu nantinya ketika kita meninggal akan menjadi santapan cacing tanah. Jadi selama ini tubuh kita ini yang senantiasa kita pelihara selama hidup kita, kita berikan nutrisi yang baik, tapi ketika meninggal itu akan menjadi santapan cacing pita. Jadi kesimpulan dari pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya ini bahwa dalam tubuh manusia itu terbagi atas 3 bagian. Yang kita miliki hanya itulah yang kita lakukan, yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah. Amal-amal kita selama hidup di dunia ini, itulah yang menjadi milik kita. Termasuk nyawa ini adalah kepunyaan Allah, bukanlah kepunyaan kita. Jadi di dalam kehidupan ini tidak ada sebenarnya hak milik, yang ada adalah hak pakai. Jabatan itu adalah hak pakai, umur itu adalah hak pakai, keluarga itu bukan hak milik tapi kepunyaan Allah, titipan Allah, hanya dititipkan kepada kita. Sewaktu-waktu Allah akan mengambil titipan itu. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa kita hendaknya senantiasa memiliki sifat tawadu, rendah hati, bahwa janganlah kita berbangga apa yang kita miliki, jabatankah itu, pangkatkah itu, hartakah itu, janganlah kita berbangga, tapi kita berbangga apa yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah, seperti melakukan amal-amal yang soleha, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itulah kita berbangga. Termasuk di bulan suci Ramadan ini, kita memperbanyak amal-amal untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah yang kita miliki nanti di hari kemudian. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat bagi kita. Kita senantiasa mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa yang kita siapkan untuk perjalanan selanjutnya, yaitu mempersiapkan amal-amal soleh sehingga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.